Shalom, selamat pagi. Pemirsa hati Kristus, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sangat senang jumpa lagi bersama dengan kami, Hati Kristus, keluarga masa depan cerah Manokwari, Papua Barat, yang berada di Jalan Kamundan, Swapen Perkebunan. Rabu, 18 September 2024. Kembali kita berkumpul hanya karena kasih sayang Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari saya mengajak semua kita bersama datang untuk memuliakan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita akan bermazmur kepada Tuhan kita. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Mazmur pasal 90 ayat 14. Mari kekasih Kristus kita berdoa, memohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kekasih-kekasih Kristus, pagi hari ini kembali kita belajar dari kitab Injil Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 26a. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 26a. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Yesus datang ke dunia untuk menghidupkan orang yang walaupun masih hidup namun sesungguhnya sudah mati. Di dalam hal ini kita perlu membedakan antara kematian secara jasmania dan rohania. Tidak sedikit orang yang secara jasmania masih hidup, namun secara rohani dalam keadaan mati. Hal ini adalah karena relasinya dengan Allah, sang sumber kehidupan yang sejati, dalam keadaan terputus. Dosa telah merusak hubungan mereka dengan Allah. Ingat, upah dosa adalah maut. Untuk itulah Yesus datang ke dunia, yaitu untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Dengan demikian, kehidupan rohani dari orang yang percaya kepadanya akan dibangkitkan, sehingga yang bersangkutan tidak akan hidup untuk selama-lamanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tujuan dari kedatangan Yesus ke dunia ini, ia utarakan kepada Marta dan dicatat di dalam Injil Yohanes pasal 11. Di situ ia berkata, "Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Yang ia maksudkan dengan mati di sini bukan sekadar kematian secara jasmania, namun juga secara rohani.
Berarti Yesus berjanji bahwa orang yang percaya kepadanya akan dibangkitkan dari kematian secara rohani dan mengalami hidup yang sejati. Itu sebabnya ia berkata lebih lanjut, setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Memang Yesus datang ke dunia untuk menghidupkan kerohanian dari manusia yang telah mati secara rohani. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Sudah hidupkah kerohanian Anda hari ini? Mari saudara, kita memperhatikan hal ini dengan saksama. Jangan kita menganggap sepele. Sebab ini sangat penting dalam kehidupan kita. Kerohanian kita harus hidup. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, jangan-jangan sampai Yesus berkata kepada kita, "Enyalah engkau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau." Sebab seringkali kita merasa kita rohani, sombong rohani, tapi kenyataannya kita tidak tahu yang benarnya apa. Kita hanya melakukan berdasarkan pengalaman kita melakukan berdasar kesombongan, keangkuhan kita, bahkan mungkin secara pengetahuan. Tetapi yang sesungguhnya yang Tuhan inginkan, kita tidak dapat melakukannya. Kenapa? Karena hubungan kita dengan Tuhan tidak ada, terputus. Sebab itu betapa pentingnya Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Kita harus membangun hubungan yang intim dengan pribadinya Yesus Kristus. Ingat, dengan pribadinya Yesus Kristus. Jangan kita terfokus hanya kepada surga. Saya mendapat satu perkataan yang sangat membangun saya. Apa artinya? Kalau saudara dan saya, kita masuk ke surga, tetapi di surga tidak ada Tuhan Yesus Kristus, pribadi Tuhan tidak ada. Apa artinya? Nah, sebab itu betapa pentingnya kita harus membangun hubungan kita yang intim dengan pribadi Yesus Kristus. Karena dialah penyelamat saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku memuji-muji namamu. Karena anugerah-Mu sangat besar dan ajaib. Kami yang telah mati secara rohani oleh sebab dosa-dosa kami, Engkau telah tebus dari kebinasaan. Kami yang tidak layak untuk dikasihi oleh sebab pemberontakan kami kepadamu, Engkau selamatkan. Di dalam rahmat-Mu yang besar, Engkau rela mengalami kematian, supaya kami mengalami kehidupan. Oleh kemurahan-Mu, kami yang hidup tanpa masa depan, sekarang memiliki hari esok yang baru. Sehingga dari keputusan kami, dilahirkan kembali ke dalam hidup yang penuh dengan pengharapan. Kami berterima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang tak terbilang dan tak terkatakan. Mulai hari yang baru ini, kembali kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam anugerah-Mu. Kami bersyukur dan terima kasih pemeliharaan-Mu nyata atas hidup kami sepanjang malam hingga pagi hari ini. Dan hari ini ke depan, kami mohon Tuhan, tuntunlah diri kami dengan firman dan Roh-Mu, agar kami mampu membuat keputusan-keputusan yang benar dan yang berkenan kepadamu. Sertailah diri kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Sebab hanya oleh penyertaan-Mu kami akan dimampukan untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami secara maksimal. Pakailah diri kami menjadi saluran kasih-Mu bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga hidup kami tidak sia-sia, namun berguna untuk kerajaan-Mu. Jangan biarkan kami terjerumus ke dalam pencobaan.
Dan lindungilah diri kami daripada yang jahat. Ampunilah dosa dan segala kejahatan kami, Bapa. Tolong kasihani kami, biar kami hidup selalu dalam kebenaran-Mu. Biar kami hidup memiliki hubungan yang intim dengan pribadi-Mu, sehingga kami akan melihat masa depan yang jelas. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat kemurahan-Mu kepada setiap pribadi kami hari ini dan sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus, pagi hari ini hamba kembali berdoa, mengucap syukur dan terima kasih untuk semua saudara-saudara hamba, keluarga-keluarga yang ada di Jalan Kamundan, Swapen Perkebunan. Hamba mohon kasih Kristus turun untuk setiap pribadi, sehingga setiap pribadi boleh hidup berkenan, hidup dalam takut akan Tuhan, hidup menghormati anugerah-Mu ya Allah, dan mereka boleh hidup menjadi berkat, menjadi bermakna. Terima kasih Tuhan. Tuhan lindungi mereka dalam semua tugas, pekerjaan, aktivitas mereka hari ini, sepanjang hari ini. Di dalam usaha, bisnis, pekerjaan-pekerjaan, pendidikan, dan pelayanan. Tuhan Yesus, kasih-Mu menolong mereka, sehingga semuanya bisa menyelesaikan dengan baik dan berhasil dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu kepada semua saudara hamba yang berada di Jalan Kamundan, Swapen Perkebunan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati setiap pribadi dalam pergumulan mereka. Yang sedih Engkau hibur, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan pagi hari ini kembali hamba berdoa mengucap syukur dan terima kasih untuk semua pemirsa Hati Kristus dimanapun berada. Dan spesial kepada semua saudara-saudari hamba yang online bersama dengan hamba di pagi hari ini. Berdoa mengucap syukur dan terima kasih kepada Ibu Diana De Fretes yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa dia tetap taat setia kepada perintah firman-Mu, bahwa dia terus melakukan apa yang Engkau kehendaki. Biar Tuhan dia boleh hidup menjadi berkat bagi banyak orang, dan spesial bagi suami kekasih Bapak Rocky Alan Paulus, kepada anak-anak tercinta Yemima, Reinhard, dan Gevariel. Tuhan memberkati mereka dalam aktivitas mereka masing-masing, dalam tugas pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka. Tangan Tuhan turut campur tangan, sehingga mereka berhasil dengan baik. Terima kasih, berkati pendidikan dari Yemima dan Reinhard, hikmat Tuhan menyertai kedua anak ini. Tuhan tolong mereka untuk tetap memiliki pergaulan yang takut akan Tuhan, yang menghormati firman Tuhan. Dan Tuhan memberikan pertumbuhan yang kuat sehat kepada mereka, spesial kepada Gevariel. Tuhan berkati ia dalam pertumbuhan. Terima kasih Bapak, pertolongan-Mu nyata atas keluarga ini siang dan malam, dalam nama Yesus. Demikian hamba berdoa mengucap syukur bagi hamba-Mu, Ibu Susiana Yani Liberty, yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati hamba-Mu, Ibu Susiana Yani Liberty, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahwa hamba-Mu terus berjalan dalam ketaatan dan kesetiaan, melakukan seperti yang Engkau kehendaki. Pakai hidup hamba-Mu untuk menjadi berkat dan saluran berkat kepada setiap orang yang ia layani, kepada setiap orang yang ia jumpa, bahkan spesial kepada keluarga besarnya, dan juga kepada suaminya, Bapak Leonard Stanley, kepada anak cucu Fanny dan keluarga, Fenty dan keluarga, Robin dan keluarga. Tuhan memberkati mereka semuanya. Kehidupan rumah tangga daripada anak-anaknya diberkati dalam tugas pekerjaan mereka masing-masing. Dalam pendidikan cucu-cucunya, Tuhan Yesus buat berhasil. Lindungilah mereka siang dan malam. Jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati Ibu Yuliana. Biarlah damai sejahtera sukacita turun bagi hamba-Mu pagi hari ini. Urapan baru turun bagi hamba-Mu pagi hari ini.
Berkati hamba-Mu untuk terus boleh menjadi berkat bagi anak cucu, bagi orang-orang yang ia jumpai, yang ia layani dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kesehatannya sehingga dia boleh terus memuliakan Engkau. Engkau memberkati hamba-Mu untuk menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Frederick Nampasnea Sosalisa yang berada di kota Ambon, Maluku. Tuhan berkati hamba-Mu Bapak Frederick Nampasnea Sosalisa untuk terus menyatakan kebenaran, untuk terus menyatakan kasih sayang-Mu. Sehingga apa yang ia kerjakan dengan kedua belah tangannya, Tuhan Yesus campur tangan dan buat berhasil. Berkati hamba-Mu untuk terus boleh menjadi berkat kepada anak-anak, kepada cucu-cucu dan semua orang yang ia jumpa dan ia layani. Kesehatan terbaik melimpah atas hidup hamba-Mu, sehingga dia terus boleh memuliakan Engkau dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Sentianur Sagala yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Sentianur Sagala dengan urapan baru pagi hari ini, bahwa hidup hamba-Mu terus memuliakan Engkau dari hidupnya yang Engkau percayakan. Engkau pakai hidup hamba-Mu terus menyatakan kebaikan-Mu, kebenaran-Mu bagi setiap orang yang ia jumpa, yang ia layani. Berkati ia dengan kesehatan yang terbaik, sehingga hidupnya senantiasa memuliakan Engkau. Berkati semua tugas, usaha, pekerjaan, bisnisnya dalam keberhasilan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas kasih sayang-Mu yang Engkau nyatakan kepada hamba-Mu Ibu Sentianur Sagala di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk boleh menjadi berkat. Demikian pagi hari ini hamba berdoa bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Kristom Kapisa selaku Gembala GPHI Jemaat Victory Reremi Manokwari. Tuhan, hamba minta kekuatan Tuhan turun bagi hamba-Mu pagi hari ini. Urapan baru, hikmat Tuhan, wibawa Tuhan menyertai hamba-Mu, sehingga hidupnya berkenan, hidupnya mengutamakan pribadi-Mu lebih daripada segala berkat-berkat yang ia peroleh. Dia tunduk dan hormat kepadamu, ya Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya bila hamba-Mu tunduk hormat kepada pribadi-Mu, segala kebutuhan telah Engkau sediakan yang terbaik atas pribadi dan keluarganya. Sebab itu Tuhan juga memberkati istri kekasihnya, Ibu Yuliana Hai, dan juga kepada anak cucu. Spesial kepada ketiga cucu tercinta, Switinia, Aprilia, dan Aniwona. Tuhan memberkati. Bahkan pagi hari ini hamba berdoa memberkati semua saudara-saudaranya, jemaatnya, kekasih-kekasih Kristus yang bersama dengan hamba-Mu Bapak Pendeta Kristom Kapisa, kepada keluarga Werei, keluarga Kapisa, keluarga Pai, keluarga Hai, keluarga Yembise, keluarga Watori, keluarga Karubaba, keluarga Abago, keluarga Mensumber, keluarga Krei, keluarga Ramandei, keluarga Wabdaron, keluarga Rumainum, keluarga Waimbo, dan semua saudara-saudara yang ada bersama dengan hamba-Mu. Tuhan memberkati mereka dalam semua tugas, pekerjaan, usaha bisnis, dan pelayanan-pelayanan. Diberkati dalam keberhasilan. Nama Tuhan dipermuliakan setiap saat. Terima kasih Bapa, pakai hidup hamba-Mu bagi kemuliaan-Mu. Demikian pagi hari ini hamba berdoa mengucap syukur dan terima kasih kepada hamba-Mu Ibu Ripka Mariam Bat Momolin Renyaan yang berada di kota Fakfak. Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Ripka Mariam Bat Momolin Renyaan. Pakai hidup hamba-Mu untuk terus menyatakan kebenaran demi kebenaran. Pakai hidup hamba-Mu Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang yang ia jumpai, yang ia layani. Spesial kepada suami kekasih Bapak Pendeta Edi Renyaan
dan kepada anak cucu tercinta. Tuhan memberkati mereka dalam aktivitas mereka masing-masing, dalam pendidikan anak cucu mereka, di dalam pelayanan mereka. Tuhan beri yang terbaik atas mereka, dan Tuhan pakai hidup mereka untuk terus menyatakan kebenaran demi kebenaran. Tuhan memberkati hamba-Mu, Ibu Ripka Mariam Batmumolin Renyaan, menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi hari ini kembali hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Saudari Debbie Tua Putih Main yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati Debbie Tua Putih Main. Engkau yang telah memanggil dia sejak ada dalam kandungan ibumu sebagai hamba-Mu. Engkau yang memberkati ia berada di kota Manokwari, dan hamba percaya sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan dia berjalan seorang diri. Kasih-Mu terus nyata atas hidupnya. Tuhan berkati ia sehingga dia dapat menyelesaikan semua tugas fungsinya yang benar dalam tugas pekerjaan dan spesial dalam pelayanannya. Berkati ia dengan kesehatan terbaik. Tuhan lindungi dia siang dan malam. Jauhkan dia dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati untuk terus boleh menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu menjadi berkat. Dan pagi hari ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Fiantali, yang berada di Sorong ataupun di mana berada. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Fiantali, pakai hidup hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi keluarga besarnya, bagi istri kekasih, bagi anak-anak cucu, dan juga bagi orang-orang yang ia kasihi. Tuhan memberkati semua tugas pekerjaan, usaha bisnis mereka, bahkan pelayanan mereka. Tuhan lindungi mereka siang dan malam. Jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan biar Tuhan buka jalan bagi pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Bapak Fiantali untuk boleh menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati untuk terus boleh menjadi berkat. Demikian pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Tom Pandaras yang berada di kota Manokwari. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setia-Mu yang terus Engkau nyatakan kepada hamba-Mu Bapak Pendeta Tom Pandaras. Tuhan berkati pribadinya, boleh menjadi berkat bagi banyak orang, bagi jemaat yang dipimpinnya, bagi semua keluarganya, saudara bersaudara, bagi orang-orang yang ia kasihi. Biar pagi hari ini urapan baru menyertai hamba-Mu, kekuatan yang baru menyertai hamba-Mu, kesehatan yang terbaik menyertai hamba-Mu, dan takut akan Tuhan ada dalam kehidupan hamba-Mu. Sehingga segala sesuatu yang ia kerjakan, dia lakukan bagi kemuliaan-Mu. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Tom Pandaras untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapak buat kasih sayang-Mu kepada hamba-Mu Bapak Pendeta Tom Pandaras di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Hamba berdoa memberkati hamba-Mu Saudara Mado Awan Boletari yang berada di kota Sabu Raijua NTT. Tuhan memberkati pribadinya, memberkati keluarga besar Boletari, memberkati tugas pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan, sehingga segala sesuatu yang dikerjakan itu berhasil dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Demikian hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Yurika Yeti Mamoto yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati pribadinya, pakai hidup hamba-Mu terus berkenan melakukan apa yang Engkau kehendaki, sehingga hidupnya boleh menjadi berkat bagi suami kekasih Bapak Arfan Syamsuddin, menjadi berkat kepada anak-anak tercinta Rianti, Rasti, Gio, dan Mikaela, bahkan juga kepada orang tua mereka masing-masing, khusus kepada Opa Edward Sampel Mamoto
dan Oma Olga Onamonalu yang berada di kota Manado. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk boleh menjadi berkat. Hamba berdoa memberkati hambamu Bapak Berti Laila yang berada di Masohim, Maluku, Ibu Esther Panjekcu yang berada di Purwokerto, Bapak Suratno Ratno yang berada di Mojayan, Klaten, Jawa Tengah. Tuhan memberkati mereka dalam semua aktivitas mereka masing-masing. Memberkati hambamu Bapak Satri Budianto Salambu yang ada di Kaimana bersama orang tuanya, Papa tercinta yang telah selesai operasi dengan baik. Terima kasih Bapak atas kasih-Mu kepada keluarga ini. Tuhan memberkati hambamu Bapak Pendeta Niko Arwam dan keluarga, Bapak Pendeta Yan Philip Samori dan keluarga. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Bapak buat kasih-Mu kepada semua para hamba-hamba hari ini dan sepanjang hari ini di dalam kemenangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua pemirsa hati Kristus dimanapun berada, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Besar harapan kami bila Bapak Ibu saudara-saudara diberkati, boleh membagi berkat ini kepada saudara, rekan-rekan, ataupun keluarga saudara. Tuhan memberkati kita semua. Ingat, selalu bersandar kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Ingat, kepercayaan kita harus tulus. Jangan hanya mengharapkan berkat Tuhan, tapi kita harus percaya kepada pribadi Tuhan. Membangun hubungan yang intim bersama dengan pribadi Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, salam MDC.